Hello students, welcome back in my YouTube channel. Good morning student, how are you today? I hope all of you in a good condition. Pada pembelajaran kali ini, anak-anak akan belajar matematika bersama Miss Dina. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Join your hand and close your eyes. Pray start. Dear God, please bless myself, my teacher, and my friends so we will understand the lesson that we will get today. Dear God. Oke, berdoa selesai. Setelah kita selesai berdoa, mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Apakah anak-anak masih ingat minggu lalu anak-anak belajar tentang apa? Ya, benar sekali. Minggu lalu anak-anak telah belajar tentang penjumlahan pecahan. Dan pada pembelajaran kali ini, anak-anak akan Miss Dina ajak untuk belajar pengurangan berbagai bentuk pecahan. Are you ready to study, student? Yes? Let's get started! Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan yang pertama kita bahas yaitu tentang pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, untuk membahas pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa, Miss Dina akan langsung memberikan contohnya ya. 7/8 dikurangi 3/6 sama dengan. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mencari KPK dari 8 dan 6. Berapa KPK 8 dan 6 anak-anak? Ya, benar sekali. KPK dari 8 dan 6 adalah 24. Jadi, kita buat per 24 dikurangi per 24. Kemudian, kita cari 8. Kita samakan penyebut. Sudah disamakan penyebut. Selanjutnya kita cari 8 dikali berapa biar hasilnya 24? Ya, dikali 3. Nah, karena di bawah dikali 3, maka yang di atas juga kita kalikan dengan 3. Jadi kita peroleh 7 kali 3, hasilnya adalah 21. Kemudian kita samakan penyebut yang kedua. 6 agar menjadi 24 dikali berapa? Ya, benar sekali, dikali 4. 6 dikali 4 itu hasilnya adalah 24. Karena di bawah dikali 4, maka yang di atas juga kali 4. Maka kita peroleh 3 dikali 4. Hasilnya adalah 12. Selanjutnya, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal kurangi pembilangnya. Sehingga kita peroleh 21 dikurangi 12, itu hasilnya adalah 9. Maka 7/8 dikurangi dengan 3/6, hasilnya adalah 9/24. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi dengan cara dibagi 3. Karena di atas dibagi 3, di bawah juga harus dibagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Dan 24 dibagi 3 hasilnya 8. Jadi bisa kita peroleh 7/8 dikurangi 3/6 hasilnya adalah 3/8. Oke, setelah tadi kita membahas pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa,
Sekarang Miss Ina akan melanjutkan pembahasan tentang pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Sama seperti tadi, Miss Ina akan langsung memberikan contoh ya. 3/1/5 dikurangi 19/10 sama dengan Oke, yang pertama kita harus mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Yang pertama kita rubah 3/1/5 dulu ya. Yang pertama tulis per 5. Kemudian untuk mencari pembilangnya, kita bisa kalikan 5 kali 3 ditambahkan dengan 1. 5 dikali 3 hasilnya adalah 15 ditambah 1, 16. Maka pecahan biasa dari 3/1/5 adalah 16/5. Kemudian kita cari pecahan biasa dari 19/10. Tulis di bawahnya per 10. Kemudian untuk mencari pembilangnya dapat digunakan cara 10 kali 1 ditambah 9. 10 kali 1 itu hasilnya 10 ditambah 9 adalah 19. Nah, sama seperti tadi kita mencari KPK-nya untuk menyamakan penyebut dari 16/5 dan 19/20. Ayo anak-anak, berapa KPK dari 5 dan 10? Ya, benar sekali. KPK dari 5 dan 10 adalah 10. Maka kita bisa tulis per 10 dikurangi per 10. Selanjutnya, kita cari bilangan 5 dikali berapa agar hasilnya 10. Ya, benar, dikali 2. Karena di bawah dikali 2, maka di atas juga harus dikali dengan 2. Maka kita peroleh 16 dikali 2. Hasilnya adalah 32. Kemudian, karena di sini sudah 10, nah 10 dikali berapa biar hasilnya 10? Ya, dikali dengan 1. Karena di bawah dikali 1, maka yang di atas juga harus dikali 1. Maka kita peroleh 19 dikali 1. Hasilnya adalah 19. Selanjutnya, sekarang kita sudah peroleh 32/10 dikurangi 19/10. Nah, penyebutnya sudah sama. Jadi, kita tinggal kurangi pembilangnya saja. 32 dikurangi 19/10. 32 dikurangi 19 itu hasilnya adalah hasilnya adalah 13/10. Nah, pecahan 13/10 ini bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Yaitu kita bisa peroleh 10, 13 bagi 10 itu hasilnya 1. Kemudian 10 kali 1 itu 10, ditambah berapa biar jadi 13? Ditambah 3. Maka bisa kita peroleh 31/5 kurang 19/10 hasilnya adalah 1/3/10. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu yang ketiga tentang pengurangan pecahan desimal. Anak-anak masih ingat penjumlahan pecahan desimal minggu lalu? Ya, pengurangan pecahan desimal itu hampir sama dengan penjumlahan pecahan desimal. Oke, langsung saja Miss Ina berikan contoh cara pengerjaannya ya. Oke, di sini Miss Ina punya soal 2,7 kurang 1,5. Nah, ini bisa kita gunakan hitung susun
di mana tanda komanya harus lurus. Nah, misalnya berikan ya contohnya 2,7. Komanya harus lurus, kemudian di belakang koma itu ada angka 5, depan angka koma itu ada angka 1. Kemudian langsung kita kurangi, 7 kurang 5 hasilnya 2, 2 kurang 1 hasilnya 1. Komanya mengikuti. Jadi bisa kita peroleh 2,7 kurangi 1,5 adalah 1,2. Oke, tadi Miss Zina sudah memberikan satu contoh tentang pengurangan pecahan desimal. Sekarang Miss Zina akan memberikan contoh satu lagi ya anak-anak. Perhatikan. (12,3 kurang 9,25). Nah, caranya hampir sama dengan tadi. Kita akan menggunakan hitung susun. Kita tulis dulu 12,3. Komanya kita tulis lurus dulu. Nah, kita lihat di belakang koma itu ada angka 2 dan 5. Kemudian di depan koma itu ada angka 9. Dikurang. Anak-anak bisa perhatikan, di atas angka 5 itu tidak ada bilangan. Nah, di sana bisa kita tambahkan angka 0 agar memudahkan untuk menguranginya. Kita langsung saja, 0 dikurangi 5 itu tidak bisa. Maka anak-anak harus meminjam di 3. Kita pinjam 1 menjadi 2, ini menjadi 10. 10 kurang 5 itu hasilnya adalah 5. Kemudian 2 kurang 2 itu hasilnya 0. Kemudian 2 kurang 9 itu tidak bisa, maka pinjam 1 di sini menjadi 12. 12 dikurangi 9 itu hasilnya adalah 3. Sehingga bisa kita peroleh 12,3 dikurangi 9,25 itu hasilnya adalah 3,05. Semoga anak-anak bisa paham ya tentang pengurangan pecahan desimal. Oke, yang selanjutnya Miss Zina akan membahas tentang pengurangan berbagai bentuk pecahan. Akan Miss Zina berikan langsung contohnya ya anak-anak. Oke, contohnya 4,5 kurang 25/8. Yang pertama, Miss Zina akan menyelesaikannya sehingga diperoleh hasil dalam bentuk pecahan biasa. Oke, kita langsung membahas ya. 4,5 dikurangi 25/8. Kita harus ubah kedua pecahan ini menjadi pecahan biasa. Sehingga bisa kita dapatkan 4,5 itu menjadi 45/10 dikurangi dengan 25/8 itu bisa kita ubah pecahan biasa menjadi 21/8. Kemudian kita samakan penjemputnya dengan mencari KPK dari 10 dan 8. Berapa KPK 10 dan 8 anak-anak? Ya, benar sekali. KPK dari 10 dan 8 adalah 40. Sehingga bisa kita buat per 40 dikurangi per 40. Kemudian kita selesaikan 45/10 dulu. Kita cari bilangan 10 dikali berapa agar hasilnya 40? Ya, 10 dikali 4 hasilnya adalah 40. Kemudian karena di bawah dikali 4, maka 45 juga harus dikali dengan 4. Sehingga bisa kita dapatkan 45 dikali 4 itu hasilnya adalah 180. Selanjutnya kita ke pecahan 21/8. Kita cari bilangan 8 dikali berapa agar hasilnya 40? Ya, agar hasilnya menjadi 40, 8 kita kalikan dengan 5. Nah, sama seperti tadi, karena di bawahnya dikali 5, maka di atasnya juga harus dikali dengan 5.
Maka kita bisa peroleh 21 kali 5 adalah 105. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Maka untuk menyelesaikan ini kita bisa kurangi pembilangnya. 180 dikurangi 105. Hasilnya adalah 75/40. Kemudian kita bisa sederhanakan pecahan 75/40 dengan sama-sama membagi 5. Sehingga bisa kita dapatkan 75 dibagi 5 itu hasilnya ada 15 dan 40 dibagi 5 itu hasilnya adalah 8. Sehingga bisa kita peroleh hasil 15/8. Nah, 15/8 ini bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Sehingga bisa kita peroleh seperti ini. Jadi, hasil pengurangan 4,5 kurang 25/8 adalah 17/8. Atau bisa juga anak-anak tulis 15/8. Oke, setelah tadi kita mengurangi 4,5 kurangi 25/8 dan menyelesaikannya dalam bentuk pecahan biasa. Sekarang Miss Dina akan membahas atau menjelaskan penyelesaian 4,5 kurangi 25/8 dalam bentuk desimal agar hasilnya desimal. Nah, kita tulis lagi ulang soalnya. 4,5 dikurangi 25/8. 4,5 itu sudah dalam bentuk desimal. Sehingga kita tidak perlu rubah lagi. Yang perlu kita rubah itu adalah 25/8. Yang pertama kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Kita peroleh 21/8. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, penyebutnya bisa kita rubah menjadi 10, 100 ataupun 1000. Nah, kita buat dulu di sini. 21/8 kita rubah menjadi pecahan desimal dengan menjadikan penyebutnya 1000. Nah, kita cari 8 dikali berapa agar hasilnya 1000? Ya, 125. Karena di bawah dikali 125, maka di atas juga kita kalikan 125. Sehingga kita peroleh 21 kali 125 itu adalah 2625. Sehingga pecahan desimal dari 21/8 itu adalah 2,625. Setelah kita dapatkan, kita bisa tulis di sini jadinya 4,5 dikurangi 2,625. Oke, kita kurangi dengan cara hitung susun. 4,5 kurangi koma 2625 dikurang. Nah, sama seperti tadi, di atas angka 2 dan 5 tidak ada bilangan. Agar lebih memudahkan kita untuk menguranginya, kita bisa tambahkan angka 0. Selanjutnya, kita kurangi seperti biasa. 0 kurang 5 itu tidak bisa, minjam di sini juga tidak bisa, maka kita pinjam di angka 5. Dipinjam 1 jadinya 4, kemudian jadi 10, dipinjam 9, ini 10. 10 kurangi 5 itu hasilnya adalah 5, 9 kurang 2 itu hasilnya adalah 7, 4 kurangi 6 itu tidak bisa, maka kita harus pinjam di sini. Nah, kita peroleh 14 dikurangi 6, hasilnya 8. Kemudian 3 kurang 2 hasilnya 1. Sehingga jika 4,5 dikurangi 25/8 agar hasilnya bentuk desimal, kita bisa peroleh hasil 1,875. Oke, itu contoh pengurangan berbagai bentuk pecahan yang pertama. Semoga anak-anak bisa paham. Oke, tadi Miss Dina sudah memberikan satu contoh tentang pengurangan berbagai bentuk pecahan. Dan sekarang Miss Dina akan memberikan contoh yang kedua, yaitu
31/4 dikurangi 25% agar hasilnya dalam bentuk persen. Oke, yang pertama kita lakukan, tulis dulu soalnya. Kemudian kita bisa perhatikan 31/4 itu merupakan pecahan biasa dan 25% itu merupakan persen. Jadi, karena kita harus menghasilkan hasilnya dalam bentuk persen, maka kita harus mengubah 31/4 menjadi bentuk persen. Sebelumnya, kita bisa rubah 31/4 menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Sehingga kita peroleh 4 kali 3 itu 12 ditambah 1 hasilnya 13/4 dikurangi 25%. Nah, untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen, kita harus mengubah penyebutnya agar menjadi 100. Sehingga bisa kita tulis per 100. Oke, kita cari nilai pembilangnya berapa. Kita cari dulu bilangan 4 dikali berapa agar hasilnya 100? Iya, 4 kali 25 hasilnya adalah 100. Karena di bawah dikali 25, maka yang di atas pun juga harus kita kalikan dengan 25. Sehingga kita peroleh 13 dikali 25 itu hasilnya adalah 325. Dikurangi 25%. Sama dengan 325/100 ini bisa kita rubah menjadi bentuk persen, yaitu 325% dikurangi 25%. Ini bisa kita hitung susun biasa. 325 dikurangi 25. Hasilnya adalah 300%. Sehingga kita peroleh 31/4 dikurangi 25%. Jika hasilnya dirubah dalam bentuk persen, akan diperoleh hasil 300%. Oke, setelah tadi Miss Ina membahas tentang pengurangan berbagai bentuk pecahan, pembelajaran kita yang terakhir, Miss Ina akan membahas tentang menyelesaikan permasalahan pengurangan pecahan. Nah, untuk membahas menyelesaikan permasalahan pengurangan pecahan, Miss Ina akan langsung memberikan contohnya ya, anak-anak. Oke, contohnya, sebuah kolam mula-mula berisi setengah bagian air. Kemudian, Putu menggunakan air kolam untuk menyiram sehingga tersisa 25%. Berapa bagian air yang digunakan Putu dalam bentuk persen? Nah, pada soal cerita ini atau permasalahan ini, diketahui bahwa kolam itu mula-mula berisi setengah bagian air. Kemudian Putu menggunakannya untuk menyiram, sehingga tersisa 25%. Berapa bagian air yang digunakan Putu? Oke, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita bisa menggunakan pengurangan pecahan, yaitu sebagai berikut. Tadi diketahui bahwa di kolam itu ada setengah bagian air. Kemudian digunakan oleh Putu sehingga tersisa 25%. Sehingga kita bisa kurangi setengah dengan 25%. Nah, di akhir soal cerita diinginkan agar hasilnya dalam bentuk persen.
Sehingga kita harus rubah pecahan setengah ini menjadi bentuk persen terlebih dahulu. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, kita harus rubah penyebutnya agar menjadi 100. Kita tulis dulu per 100. Kemudian kita cari bilangan 2 dikali berapa akar menghasilkan 100? Iya, benar sekali. 2 dikali dengan 50. Karena di bawah dikali 50, maka di atas juga harus dikali dengan 50. 1 kali 50 itu hasilnya adalah 50. Sehingga pecahan 1/2 senilai dengan pecahan 50 per 100. Kemudian kita tulis dikurangi 25%. Nah, kita setelah memperoleh penyebutnya 100. 50 per 100 itu bisa kita tulis dalam bentuk 50% dikurangi 25%. Nah, setelah kedua pecahan di atas berbentuk persen, kita langsung kurangi saja 50 dikurangi 25. Oke, kita peroleh hasil 25%. Jadi, air yang digunakan oleh Putu adalah sebanyak 25%. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang Miss Dina jelaskan pada hari ini? Oke, semoga semua anak-anak bisa paham ya dengan materi yang Miss Dina jelaskan pada hari ini. Nah, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran Miss Dina, silakan anak-anak kerjakan latihan soal yang telah Miss Dina berikan ya. Miss Dina akan cantumkan di Google Classroom. Silakan anak-anak cek di sana. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini bersama Miss Dina. Jika ada yang kurang paham atau anak-anak belum mengerti, silakan anak-anak chat Miss Dina atau Miss Nopi, atau bisa juga tinggalkan komentar anak-anak di Google Classroom. Oke, selamat belajar anak-anak. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya bersama Miss Dina ya. Bye-bye.